Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bincang-Bincang ala kita. Baik, hari ini kita melanjutkan podcast kita bersama unit kegiatan mahasiswa ataupun unit kegiatan khusus. Kemarin kita sudah kepoin unit kegiatan khusus Hima PK Waradipa. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali podcast kita untuk kepo-kepo. Penasaran siapa dia? Siapa UKM-nya? Apa nama UKM-nya? Baik, silakan. Ketua Umum UKMI. Assalamualaikum Ketua. Waalaikumsalam. Insyaallah. Silakan Ketua duduk Ketua. Baik, di samping saya ini adalah Ketua Umum Unit Kegiatan Mahasiswa Islam Al-Fatah. Betul Ketua? Betul. Nama Ketua adalah Teddy Ketua ya. Teddy Panggabean. Teddy Panggabean. Ya. Panggabean Ketua. Ya. Itu marga Ketua. Marga. Nah, Teddy Panggabean yang mana Ketua sedang berkuliah di Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis. Agri atau agro Ketua? Agri. Semester 6. Nah, masih muda dan sangat fresh. Mana tahu yang uhti-uhti sedang mencari jodoh. Ini Ketua kita sedang jomblo Ketua. Baik Ketua. Terima kasih Ketua. Waktunya sudah datang di podcast kita. Kemarin kita sudah podcast bersama Hima PK Waradipa Ketua. Nah, jadi podcast kedua spesial kita undang organisasi mahasiswa Islam. Nah, yang pertama yang menjadi sorotan kita pertama adalah yaitu UKMI Al-Fatah. Nah, Ketua, kita sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan. Ini berbeda dengan sebelumnya podcastnya, yang mana ini kita kumpulkan pertanyaan dari teman-teman mahasiswa yang ada di Unilab. Kita tidak tahu dia semester berapa. Yang penting masuk ke DM Instagram kita kumpulkan, kita pilah-pilah yang mana etis untuk disampaikan di sini, mana yang tidak etis sudah kita pilah-pilah. Nah, yang pertama Ketua, kira-kira Ketua siap nggak Ketua? Insyaallah. Ini mana tahu nanti ada pertanyaan-pertanyaan ini memberatkan ini Ketua. Siap Ketua ya? Siap. Nah, yang pertama Ketua, Kak, UKMI itu apa sih? Nah, ini kayaknya Ketua yang nanya ini kayaknya anak baru ini Ketua. Maba ya. Kalau misalnya dia baru akan menjadi maba, calon maba atau anak 2020, angkatan 2020 Ketua. 2019 2020. Mungkin kalau 2018 2019 itu tahu sama UKMI Al-Fatah. Mungkin ini calon maba ini mungkin udah menyiapkan tempat ataupun tempat berproses. Kepo-kepo tentang UKMI. Nah, bisa dijelaskan Ketua, apa tuh UKMI Ketua? Nah, kalau UKMI itu kan seperti kepanjangannya seperti bahasa ya, unit kegiatan mahasiswa Islam, yang dimana visi kita adalah melanjutkan kehidupan Islam itu sendiri. Yang dimana sekarang kan banyak daripada seorang muslim itu dia muslim, namun aktivitasnya itu tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan Islam itu sendiri. Jadi kita di sini menampung sebagai wadah untuk teman-teman semua, khususnya untuk maba gitu kan. Kita akan belajar Islam bersama, mengkaji Islam dari akar sampai dengan ujung daunnya gitu kan. Dari sini kita belajar bagaimana syariat, bagaimana kita berinteraksi dengan teman-teman kita, bagaimana kita dalam bergaul, dalam belajar yang memang itu menurut daripada Islam. Di sini kita adalah wadahnya menerima gitu. Itu secara singkat. Kira-kira Ketua bentuk kegiatan Ketua, mungkin ada belajar tahsinnya atau tahfiznya atau gimana Ketua? Ada tahsinnya? Ada. Kalau untuk kegiatan kita kan di UKMI Al-Fatah ini ada kegiatan mingguan, ada kegiatan bulanan dan ada juga tahunan. Nah, kalau untuk mingguan itu kita ada mentoring ya kan, seperti biasa kalau UKM-UKM lain juga yang berlabel Islam lah gitu kan, berlandaskan Islam. Kita ada mentoring, ada juga tahsin setiap minggunya. Kemudian untuk agenda bulanan kita ada 2 minggu sekali ada juga ya, yang 2 minggu sekali itu kita masukkan ke bulanan juga. Itu ada acara ngopi. Ngopi itu ngobrol penuh inspirasi. Nah, itu untuk agenda bulanan. Kemudian ada juga agenda tahunan, itu seperti seminar ya kan. Seminar kita laksanakan itu biasanya setahun itu 2 kali biasanya. Per semester lah kan kalau bahasanya sekarang. Tapi kita masukkan ke agenda tahunan. Kemudian ada juga rihlah. Rihlah ini agenda tafakur alam lah bahasanya kalau sekarang. Jalan-jalan ke tempat wisata alam sambil kita melihat keindahan tersebut, bahwasanya ini ciptaan Allah yang Maha Kuasa gitu kan. Nah, itu untuk agenda kita mingguan, bulanan dan tahunannya. Nah, kalau untuk tahsin tadi itu ada hari-hari khusus? Ya, kalau tahsin itu kita setiap malam Senin malam Selasa. Untuk mentoringnya kita ada Rabu malam Kamis. Gitu. Nah, kalau untuk kegiatan
kita nih banyak kan mahasiswa-mahasiswa Islam yang pada hari ini ada di Indonesia. Mungkin ada juga di Unilab, ada beberapa ormawa lainnya. Kira-kira Ketua, untuk setiap kegiatan itu ada campur nggak Ketua? Contoh misalnya tahsin tadi, mentoring tadi, atau terpisah lagi? Gimana tuh Ketua? Nah, ini pertanyaan sangat bagus ya gitu ya. Kalau kita dalam Islam kan kita sudah diajarkan gitu kan, kalau kita berinteraksi, tadi saya katakan kita juga belajar bagaimana berinteraksi sosial gitu kan. Kalau dalam hukum itu ya, kalau kita belajar itu ya kita dipisah gitu kan, infisol bahasa Islamnya gitu, terpisah, yang dimana kalau yang kajian yang akhwatnya ya akhwatnya gitu kan, ada pembinanya juga gitu kan, ada juga ustazahnya gitu dari alumni kita. Sedangkan kita yang ikhwan yang laki-laki ada kajian juga sendiri, jadi kita dipisah karena kan menurut agama juga dilarang kita ikhtilat. Memang ikhtilat ini kan ada juga diperbolehkan, seperti kita di pasar, di rumah sakit kita boleh ikhtilat gitu kan. Namun pada dasarnya hukum bercampur baur itu kan dilarang dalam Islam. Apalagi berhalwat gitu kan, berdua-duaan dengan perempuan. Nah dalam Islam itu kan kita tidak boleh infisol bahasanya kan, bercampur baur. Maka dari itu kalau kita UKM UKMI Al-Fatah, insya Allah tetap konsisten sampai saat ini. Untuk kajian kita itu terpisah, yang akhwat-akhwat, yang ikhwan-ikhwan. Namun tetap sama gitu kan apa yang diajarkan itu. Ada nggak sewaktu-waktu di sebuah kegiatan itu dicampur? Oh ada. Oh, kalau untuk kegiatan itu dicampur ya ada. Untuk seperti contoh ya, agenda tahunan kita seperti seminar. Itu kan campur kita kan. Kalau kita seminar, kemudian ada LK, latihan kepemimpinan, kita juga campur. Namun tetap ada juga batasannya gitu. Pembatasan. Kan? Ya. Pakai apa pembatasannya? Sekat biasanya. Sekat. Kalau kita LK ada hijab gitu kan. Kayak soalnya kan ada di belakang tuh hijab. Oh iya. Seperti itulah contohnya. Kalau itu pembatasnya. Kalau paling untuk seminar, kalau kita di Puskom gitu kan, paling yang sebelah kanan laki-lakinya, perempuan sebelah kiri, paling gitu. Iya. Berarti ini cocok untuk teman-teman. Ini kalau penjelasan secara Islam gitu ya. Untuk teman-teman yang mungkin trauma dengan laki-laki, yang pernah mungkin masa-masa lalu selalu disakiti. Nah, pengen jumpa laki-laki itu rasanya pengen ini buaya. Nah, ini cocok nih. Betul. Setiap kegiatannya dipisah antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya. Sebutannya untuk perempuan akhwat. Apa beda akhwat dan ukhti Ketua? Akhwat itu dia sendiri yang tunggal. Ya, kalau yang ukhti kan banyak. Jamaknya. Oh, jamaknya. Jadi kalau misalnya ada laki-laki menggoda seorang perempuan, misalnya dia sendiri, kita bilangnya ukhti, itu salah berarti Ketua ya? Kalau sendiri akhwat. Ya. Assalamualaikum akhwat gitu Ketua ya? Ukhti lah kalau sendiri Bang, ukhti. Assalamualaikum ukhti. Akhwat baru banyak. Iya. Nah, jadi Ketua, ini kayak saya jadi kepo ini jadinya kan. Karena memang dulu saya pernah di UKMI Ketua, pernah diikuti di zamannya Ketua Umum Abang David Daus. Bang Firdaus saya pernah ikut mentoring kalau nggak salah Rabu malam di Musola Al-Furqon. Ya. Kalau untuk tempatnya itu di mana-mana aja, karena kan kita nggak tahu nih di mana teman-teman kajiannya, mentoringnya, tasinnya itu ada tempat-tempat tertentu nggak Ketua? Oh iya, kalau untuk sekarang ya karena kondisi COVID ya kita menyesuaikan kondisi sekarang ya kita melalui daring aja gitu, melalui Zoom. Tetap berjalan Ketua ya? Tetap berjalan, alhamdulillah sekarang tetap berjalan. Kalau untuk kemarin pas saat offline gitu kan sebelum pandemi ya kita biasa kalau tidak di Al-Furqon seperti yang katakan tadi, kita lebih intensnya di via sih Musola At-Taqwa. Musola At-Taqwa. Kita di situ biasanya kalau mentoring, tahsin juga di situ. Kan betul kan, jadi saya yang kepo ini jadinya. Nah, lanjut Ketua. Yep. Yang kedua, Kak, boleh ditanya Kak, saya bingung nih. Saya kalau mau masuk UKM yang keislaman ini, ada banyak nih Kak, organisasi Islam. Boleh dijelaskan nggak sih Kak, apa sih bedanya UKMI, IPMA, dan LPMI? Karena kita tahu ini kan sama-sama Islam. Mana tahu beda alirannya, mana tahu beda mazhabnya, atau ada perbedaan nggak sih, atau bagaimana Ketua? Kenapa harus beda? Kenapa harus ada 3? Kenapa tidak menjadi satu payung aja? Contoh mungkin organisasi Islam mahasiswa Universitas Lancang Kuning. Nah, atau bagaimana Ketua? Ada penjelasan tersendiri mungkin? Nah, kalau itu ya kita ada UKM. Kalau UKM ada 3 ya gitu ya. Namun yang setahu saya sih yang di SK-kan tuh cuma 2 ya. 2 ya? Iya. IPMA apa kan itu Ketua? LPMI dan IPMA setahu saya. LPM dan UKMI gitu kan. LPMI dan UKMI. Berarti IPMA itu tidak termasuk UKM? Belum tahu juga sih, karena belum tahu juga kabarnya kan, karena dari rektor juga gini ceritanya berbeda-beda gitu sama ruang. Jadi kan kurang tahu juga. Karena kan IPMA kan dulunya IPMA yang baru dibentuk ini, sekarang kan LPMI. Nah, kalau untuk perbedaan sih sebenarnya intinya yang diajarkan sama Islam itu sendiri gitu kan. Namun dalam metode
torikohnya, itu yang perbedaannya iya. gitu kan. Kalau kita seperti misi kita tadi melanjutkan daripada kehidupan Islam itu sendiri. Metode kita ya pengajaran, pembinaan gitu kan, dan pengkaderan, yang dimana nanti di situ kita bina teman-teman semua itu untuk menjadi orang-orang yang soleh lah. Kemudian yang kedua, torikoh kita atau metode kita yaitu interaksi dengan umat gitu kan, teman-teman. Setelah kita mendapatkan ilmu tadi, pembinaan tadi, ya kita ajak teman-teman tersebut untuk berinteraksi dengan teman-teman, mengajak lagi lah kan untuk hijrah bersama-sama. Karena surga kan luas gitu, cuma kita aja gitu. Jadi kita ajak teman-teman yang lain untuk gabung di UKMI. Itu. Mungkin untuk mazhab tidak berbeda tuh. Tidak ada. Kalau kami di UKMI itu mau mazhab apapun ya tetap boleh masuk, silahkan. Mana tahu ada yang dia kalau tren-tren sekarang mungkin ada Syiah, ada Wahabi, banyak nih kan di Indonesia ini kan ya. Ada yang jamaah ini, jamaah itu silahkan tetap masuk UKMI ketua. Iya, akan ditampung. Insya Allah akan ditampung. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita kan ada perbedaan-perbedaan dalam masalah khilafiyah itu kan kita sudah selesai lah dibahas sama ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita gitu kan. Ustaz Abdul Somad sudah bahas juga. Ya itu kan masalah khilafiyah saja, perbedaan yang diperbolehkan dalam Islam. Kita tetap terima aja gitu. Kira-kira di mentoring itu sampai Kak pembahasan perbedaan tersebut, atau ada hanya sekedar ya itu tadi mentoring untuk bagaimana memperbaiki diri dan ini segala, atau gimana ketua? Isi mentoringnya itu? Kalau isi mentoring sendiri sih itu untuk di awal ya, itu mempelajari tentang akidah, pembuatan akidah gitu. Dimana kan sekarang adalah gimana ya, ada seperti pendangkalan akidah gitu kan di teman-teman kita sekarang yang mungkin aktivitasnya memang seperti itu, kondisinya seperti itu, memang sekarang ya seperti itulah gitu kan. Yang dimana akidah itu terjadi pendangkalan akidah, sehingga perlunya kita untuk menguatkan akidah teman-teman ini agar mantap gitu kan, yakin, kemudian nanti dilanjutkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Itu sih pertama kalau kita ajarkan gitu kan, masalah akidah dulu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ketua. Ini sejauh ini pertanyaan sangat lancar teman-teman semuanya. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Kak, saya ini pengen hijrah. Kira-kira UKMI ini pilihan tepat nggak sih Kak? Nah, bisa dijelasin ketua? Insya Allah pasti gitu kan. Pasti gitu ya. Kenapa? Karena tadi ya kita banyak juga menjumpai gimana ya, bukannya menyudutkan suatu organisasi yang lain, tapi kalau insya Allah kalau kita dalam pengkajian kita ya tadi itu kan kita terpisah dengan yang lain. Karena godaan terbesar ini sih kalau kita yang muda ini kan tentu lawan jenis kita gitu kan. Sangat itu memang sangat susah biasa gitu. Itu godaan yang terbesar. Ya, betul. Jadi kalau kita di sini gitu kan dengan pengkajian kita tadi terpisah, invisol tadi tidak bercampur baur, insya Allah kita akan terjaga gitu kan, istiqomah gitu. Yang dimana nantinya teman-teman bisa kita rangkul mempelajari Islam bersama-sama dari akar sampai dengan daunnya, yang dimana tadi kan terpisah, jadi kita lebih gampang berinteraksi dengan teman-teman kita juga gitu. Lebih itu sih kalau kita keunggulan kita gitu kan, dalam pengkajian kita terpisah. Ada lagi tidak keunggulan lain yang bisa disebutkan supaya teman-teman nih memilih UKMI ini ketua daripada organisasi-organisasi Islam yang lainnya? Sebenarnya intinya sama ya. Kalau kita bedanya kan gimana ya? Kalau kita lebih fokus untuk teman-teman semua itu yang pengen hijrah itu, kita ingin mengembalikan daripada jati diri seorang muslim itu untuk apa? Melanjutkan daripada Islam itu. Jadi setiap aktivitas dia itu menjalankan daripada sesuai dengan syariat Islamnya gitu. Karena banyak sekarang dia muslim gitu kan, namun sholat tidak. Banyak. Itu banyak. Yang pertama kita inginkan itu gitu loh. Jadi dia melakukan aktivitas ibadahnya itu bukan karena keterpaksaan gitu. Bukan karena disuruh orang, bukan ingin mendapatkan pujian orang, tapi karena kesadaran dia sendiri gitu. Disitulah kita pengennya di UKMI ini menyadarkan teman-teman semua itu ya, kalau ayolah gitu kan, kita sudah ada punya syariat, udah ada aturan, ya kita jalankan aja gitu. Intinya gitu sih. Jadi teman-teman kalau mau hijrah, UKMI adalah jawabannya. Insyaallah. Oke. Baik, selanjutnya ketua. Nah, Kak, itu UKMI itu radikal tuh Kak. Kenapa radikal Kak? Karena memang UKMI ini Kak, masa dibeda-bedakannya laki-laki, perempuan, terus ya mereka itu terlalu sepertinya ada pembahasan juga mungkin khilafah, ada tudingan-tudingan seperti itu. Nah, memang kalau yang ini memang ceritanya ini cukup panjang ketua. Mungkin saya singkatkan ketua ya. Nah, dituduh-tuduh khilafah, radikal, itu terlalu lebay lah, dipisah-pisah ceweknya, cowoknya, kan nggak ngapa-ngapain juga. Emang kalau di kelas itu kan gabung juga. Nah,
Kalau enggak suruh aja tuh Ukmi bilang ke kampus pisahin cewek-cewek cowok-cowok. Jadi percuma kita di ketika mentoring kita berpisah, ketika kita di dalam ruangan kita tetap bersatu gitu. Iya. Nah, dan sisi juga mungkin itu ada pembahasan khilafah ketua. Nah, jangan-jangan ini sayapnya kita sudah tahu kan. Iya. Nah, tapi bisa kita sebutkan di sini. Mungkin ada penjelasan klarifikasi ketua. Mungkin ya. Oke. Kalau untuk masalah radikal ini ya, kita cari dulu pengertian radikal itu apa ya. Iya, bagaimana? Memang stigma pemerintah sekarang radikalisme itu ya memang hal yang negatif lah, tanda kutip gitu kan. Yang dimana kalau orang itu dicap radikal ya itulah gitu kan. Ya itulah gitu kan bahasanya. Namun kita di sini bisa jelaskan bahwasanya kalau Ukmi itu kalau memang radikal di mana radikalnya gitu. Kalau tadi masalah pemisahan antara laki-laki dan perempuan, ya itu memang syariat Islam gitu kan. Menjaga kita, hubungan kita dengan perempuan, interaksi kita dengan perempuan gitu kan, yang dimana nantinya ini kalau tidak dilakukan itu nanti terjadi khalwat gitu kan, berdua-duaan, yang dimana nanti ya itulah ujung-ujungnya nanti zina kan. Padahal Allah sudah katakan jauhilah zina gitu kan, la taqrabu zina gitu kan. Kalau untuk masalah di kelas memang ini banyak yang alami ya gitu kan. Kita disuruh di UKM Ukmi suruh pisah, kenapa di kelas juga masih berbaur. Ya tadi seperti saya katakan ya kan. Namanya kalau yang ikhtilat itu ada juga yang diperbolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu seperti di pasar yang memang tidak bisa kita hindari kan. Rumah sakit gitu kan, keadaan darurat kita sakit yang megang kita perempuan misalnya. Itu diperbolehkan gitu kan dalam keadaan-keadaan tertentu. Kalau di kelas ya kalau karena universitas kita bukan universitas Islam gitu kan. Iya. Swasta yang itulah keadaan tertentu tadi. Iya, tadi kan. Itu diperbolehkan saja. Kalau trik saya ya yang saya bisa bagi-bagikan untuk teman-teman semua, kalau saya di kelas itu karena saya juga ketua gitu kan, di ketua angkatan kelas itu, ya trik saya, misal ini bangku nih kan, saya selipkan tas saya di sini. Nah, jadi pisah dia. Kecuali teman saya mau datang yang laki, saya boleh kan masuk. Kalau enggak, ya memang di awal memang yang perempuan tuh agak risih gitu dengan kita. Namun nengok ke istiqomah kita melakukan seperti itu, mereka mengerti langsung. Kalau saya udah duduk situ, ya mereka cari tempat yang lain. Alhamdulillah seperti itu kalau di kelas. Kalau yang itu dia tentang khilafah gitu. Kalau masalah khilafah, ini masalah itulah lagi ya kan. Kalau kita dengan pemerintah masalah khilafah. Khilafah ini kalau kita ini cakupan daripada Islam saja ya, bicara tentang Islam. Kalau masalah khilafah kan ini memang daripada ajaran Islam gitu. Kita nggak usah jauh-jauh lah bahas kitab yang terlalu tebal atau gimana gitu kan dalam kitab fikih Sulaiman Ar-Rasyid yang tipis paling harganya 40 ribuan tuh. Itu di situ ada dijelaskan gitu apa itu khilafah gitu kan. Itu merupakan daripada ajaran Islam itu sendiri. Kalau masalah Ukmi membela khilafah atau tidaknya, ya teman-teman bisa tahu sendiri, masuk aja dulu gitu kan, apakah kita memang seperti yang dikatakan mereka atau tidak gitu. Nah, karena kan sekarang memang ini udah sebelum saya jadi maba ya, ketika saya mau masuk Ukmi itu memang rumor-rumor seperti ini memang sudah ada gitu. Tapi ketika saya masuk beda juga sama cerita yang ada kan. Jadi intinya tabayun dulu lah gitu bahasanya kan. Nah, kalau gini ketua, kan sebenarnya ketakutan ini muncul, kita lihat ada beberapa fakta-fakta yang terjadi di univ lain berasal dari armawa Islamnya yang mungkin bisa dikatakan takutnya para orang tua ataupun teman-teman yang lain mengatakan itu nanti kalau udah khilafah ujung-ujungnya itu teroris, itu bom gitu. Gimana kira-kira belajar kabel nggak ketua? Coba dijelaskan ketua. Mana tuh diajarkan cara memasang kabel? Sekarang begini bang. Gini ya, saya lihat kalau kondisi sekarang ini, ketika kita mempelajari seseorang ketika mempelajari ilmunya lebih mendalam, contohnya seorang muslim mempelajari Islam lebih mendalam, maka di satu sisi dia dianggap seperti orang yang tidak nasionalis, tidak Pancasilais gitu. Betul. Namun ketika dia lebih ke nasionalis, dia tidak agamis gitu. Betul. Jadi di sini ada kalau bahasa kita sekularisme, pemisahan antara agama dengan kehidupan. Yang dimana ini kan dilarang dalam Islam. Kalau kita kan Islam itu agama yang sempurna dan paripurna, yang dimana setiap orang melakukan aktivitas apapun ada caranya. Bahkan masuk WC aja ada caranya gitu kan. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, ada doanya juga. Hal sepele itu aja ada yang ada aturannya, apalagi hal-hal yang besar gitu kan. Maka di sini saya melihat gitu kan, kalau kita kalau kita pelajari Islam di dalam, kita dianggap seperti orang yang asing di dalam negeri ini. Tapi kalau kita sebaliknya, maka kita jauh dari yang agama kita sendiri. Ini kan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi disarankan tuh teman-teman,
kalau mau menilai sesuatu itu masuk dulu ke dalam, pelajari dulu, tabayun dulu. Coba lihat, kira-kira memang sekarang di zamannya hoax ya ketua ya, belum terjadi, udah tahu udah kayak Tuhan aja bakalan, ini bakal terjadi seperti ini. Nah, mana tahu juga ada yang syirik dengan yang lain, itu kan harus dihindarkan ketua ya. Nah, gimana sih ketua cara ini kan mana tahu kayak ketua bilang tadi, pemisahan tadi. Tentu nanti dibilang, mungkin ada cewek yang bilang, ih nih cowok lebih banget sih, gak mau deket-deket, mau dipegang aja jijik atau gimana gitu. Ini lebay nih, terlalu agamis banget ya. Coba jelasin ketua. Kalau cara mengatasinya gitu. Cara mengatasinya ya. Kalau pengalaman dari saya pribadi ya, seperti tadi saya di kelas gitu. Saya pernah kejadian ya, cerita dikit nih ya. Saya ketika minjam tip gitu kan, minjam tip lah gitu kan. Minjam gitu, dikasihnya. Saya nggak bilang gini. Gitu kan. Biar nggak bersentuhan gitu. Karena kan nggak boleh bersentuhan gitu kan sama perempuan nih. Jadi dia bilang gini, perempuan tuh. Kau tuh kayak jijik kali sama saya gitu. Gitu. Bukannya jijik saya bilang gitu kan, karena di Islam nggak boleh bersentuhan lagi dengan perempuan. Nah, di situ yang pertamanya memang dia gimana ya, risih dengan kita, nggak suka gitu kan, sok-sok kali lagi, sok-sok suci gitu kan bahasanya. Namun pada akhirnya sampai dengan saat ini ya mereka paham gitu. Ketika mereka kasih ya, ketika saya gini udah letak mereka langsung. Itu contoh kecilnya aja gitu kan saya alami gitu. Seperti tadi bangku masalah tadi kan tidak berdekatan gitu dengan mereka. Ketika saya melakukan seperti itu, mereka udah ngerti, mereka cari yang lain gitu. Udah nggak ganggu lagi. Jadi sebenarnya kalau kita ingin menepis hal-hal seperti itu gitu kan, untuk mengatasi hal seperti itu, omongan dari orang gitu kan, intinya istiqomah aja jalaninya. Ketika mereka sudah mengerti, ya kita dengan jalan santai aja lagi. Alhamdulillah saya rasakan seperti itu gitu kan, teman-teman saya yang non muslim terutama. Berat nggak ketua? Menghidupi hidup dengan penuh nafsu ini, karena kita tahu nafsu ini sangat luar biasa, apalagi di kelas Unilak itu cewek-cewek yang cantik gitu. Ya itu ada tantangannya kan, kata Allah juga tidak dikatakan kalian beriman sebelum kalian dicoba, diuji. SD aja ada ujiannya, masa kehidupan dunia ini kita tidak ada ujiannya gitu kan. Ya tergantung tadi, makanya kita selalu berdoa Allahumma ya muqallibal qulub tadi kan. Selalu beristiqomah kan. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ini balik ke belakang ini, kita harus ini di awal ini. Kayak mana nih tim ini menyusun pertanyaan. Nih, selanjutnya ketua bisa diceritakan. Ini ada yang penasaran tentang sejarah UPMI. Mungkin bisa dicerita secara singkat lah ketua, bagaimana sejarah UPMI. Untuk sejarah UPMI itu sendiri, setahu saya itu dibentuk pada tahun 1998. Udah lama ketua? Udah lama. 98. Ini pertama itu ketua saya tidak ingat gitu kan. Namun saya mungkin generasi hampir ke berapa ya? Hampir ke 20. Iya, dari tahun 98 nanti ya. Karena kan ada juga kekosongan gitu ya kan. Pada masa kemarin itu yang ataupun tetap orang itu juga ya kan. Namun untuk sejarah UPMI itu yang pastinya ya kita memang sampai saat ini masih menjalankan dari apa yang senior-senior kita jalankan gitu kan. Tadi itu sejarah kita tahun 98. Itu aja sih untuk singkatnya. Nah, berarti kalau misalnya ketum pertama sudah pernah jumpa? Ketum pertama udah gak jumpa sih, tapi kontaknya ada. Ini terakhir ketua. Pertanyaan ini mungkin saya juga kepo, sangat-sangat kepo nih. Kunci spirit dari UPMI ini apa sih? Karena bisa kita lihat bahwasanya terbukti memang organisasi mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa dari UPMI Al-Fatah ini, Al-Fatah betul? UPMI Al-Fatah Unilak ini bisa dilihat sangat semangat, istiqomah, tidak pernah berhenti. Kalau misalnya teman-teman anak Unilak lihat, kalau aktif kuliah offline, itu akan lihat di mana-mana pasti ada UPMI sedang kajian. Contoh depan Puskop, tidak pernah berhenti. Itu yang sering perempuan ketua. Kalau kita laki-laki mau sholat Jumat, ntar itu ada kajian. Betul tidak kita ya? Ada di Puskop. Nah, itu gimana cara mempertahankan spirit dari teman-teman? Karena seperti kita ketahui bahwasanya tidak gampang menimbulkan spirit berorganisasi, apalagi dalam dunia keislaman ini yang di tengah-tengah era yang sangat luar biasa, bisa dikatakan era yang jatuh-jatuhnya akhlak-akhlak para pemuda. Bisa kita lihat pemuda-pemudi pada hari ini yang lebih banyak mengisi tempat-tempat yang tidak sepantasnya daripada yang seharusnya.
Nah, bisa dijelaskan ketua. Ini mungkin nanti penjelasan ketua bisa menjadi contoh untuk ormawa-ormawa lainnya. Silakan. Kalau untuk spirit kita pasti paling utama adalah Islam itu sendiri gitu kan. Karena kita bergerak bukan berdasarkan materi seperti banyak organisasi lain lah kan. Tidak usah kita sebutkan gitu. Yang kita emban ataupun yang kita lakukan setiap saat ini sampai istiqomah ya karena tadi kan. Kita di UKMI itu kalau ingin mencari materi lebih baik keluar aja dari awal. Iya. Karena kita bukan mencari materi, bahkan kita yang mengeluarkan materi. Gitu. Jadi itu udah saya rasakan dan teman-teman juga ada rasakan di anggota UKMI semua kan. Mereka ketika mereka buat aktivitas kegiatan itu kurang dana, ya dikeluarkan itu dana pribadi. Karena itu memang kita ingin tadi kan fokus utama kita mengajak teman-teman untuk hijrah yang dimana agar hijrah tersebut kita bisa bareng-bareng. Yang dimana spirit kita tadi itu Islam tadi. Kalau kita bergerak berdasarkan materi mungkin kita nggak bisa seperti apa yang kita lakukan sampai saat ini gitu. Kalau bukan tadi kan mengharap ridho Allah aja gitu. Itu ada penempaan khususnya betul? Maksudnya? Ada penempaan khusus nggak untuk memberi mental seperti itu? Pasti ada. Salah satunya paling utama yang pertama kali di mentoring tadi kan. Mentoring itu tadi tempat untuk memfollow up terus ya? Itu untuk pertama. Yang kedua tuh di LK kita. Kita kan ada lagi pembinaan. Jadi spirit kerohaniannya ada di situ. Di situ tadi kita ditempa. Paling utama di LK tadi lah. LK tadi. Iya, latihan. Berarti untuk perharinya itu di mentoringnya. Mentoring ya, betul. Itu mentoring itu kira-kira ada mungkin dia yang menjelaskan itu siapa ketua nanti yang akan menjadi mungkin pembicara pemateri kita alumni ya. Nah, itu rata-rata orang-orang yang sudah ahli memotivasi atau gimana? Oh, sudah pasti lah kan. Kita milih juga memang sesuai dengan bidangnya lah, bidangnya dan gitu. Biasanya mereka kan sudah apa lah kan, sudah lebih pandai lah dari kita gitu bahasanya kan. Mereka lebih duluan mengkaji Islam daripada kita ya. Kalau mereka mengajarkan ya lebih pandai lah daripada kita. Bahasanya seperti itu. Tapi seperti itu sih. Saya melihat UKM UKMI ini dari awal gitu kan saya tertarik karena itu tadi gitu kan. Kalau di organisasi lain mungkin belum saya jumpai gitu kan karena ya tadi tuh Bang. Karena kalau kita masuk situ bukan kita yang dapat duit gitu. Malah kita yang mengeluarkan duit. Betul. Makanya kalau saya melihat gini mungkin ini salah satunya gitu kan. Iya. Makanya saya teruskan di sini sehingga jadinya sampai ketua sampai. Ya. Baik, bisa disampaikan ketua. Silakan promosikan UKMI. Ini kan bentar lagi ada calon-calon maba yang akan masuk. Iya, betul. Kepada teman-teman semuanya, silakan dihimbau ketua. Yang calon-calon maba, bagi yang juga belum masuk silakan untuk masuk. Berikanlah penjualan yang terbaik terhadap UKMI. Silakan ketua. Baik, untuk teman-teman semua mahasiswa baru dan yang calon mahasiswa baru, saya Teddy Panggabean dari UKMI Al-Fatah, Unit Kegiatan Mahasiswa Islam Al-Fatah, mengajak teman-teman semua untuk bergabung. Insya Allah kita akan mewadahi teman-teman, memfasilitasi teman-teman semua untuk hijrah bareng bersama kita. Insya Allah kita ada program-program setiap minggunya, bulanan dan juga tahunannya, yang dimana nanti teman-teman kita akan mempelajari daripada Islam dari akar sampai dengan daunnya, ujung saja gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa bergabung dengan kita. Insya Allah kita akan bina dan ajak teman-teman semua. Mungkin itu aja. Ya. Baik, terima kasih Ketua atas waktunya. Sama-sama. Dan terima kasih juga sudah mau menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman. Mungkin nanti bisa kita posting, nanti bisa teman-teman lihat. Itu cuma jawaban-jawabannya ada di postingan kita. Nah, mungkin Instagram apa? UKMI ada Ketua bisa dijelaskan? Oh iya, nama sosial media. Karena kita tahu kok beda dengan sosial media yang kemarin. Oh iya. Karena ini untuk sosmed kita yang baru itu namanya Ukta ID. Untuk yang kemarin itu kan UKMI Al-Fatah underscore Al-Fatah ya? UKMI underscore Al-Fatah. Itu yang kemarin yang megang akunnya udah lupa kata saya. Jadi kita buat yang baru sekarang namanya Ukta ID untuk IG. Untuk Facebooknya UKMI Al-Fatah Universitas Lancang Kuning. Untuk YouTube-nya UKMI Al-Fatah Official. Mungkin bisa nanti dikunjungi. Yang apa itu Ketua? Yang kayak koran-koran itu? Koran-koran saya lihat ada kafah, ada tulisan kafah. Oh itu apa? Buletin kafah namanya. Informasi-informasi tentang itu berapa? Per bulan? Per minggu, setiap Jumat tadi baru keluar juga. Per minggu setiap Jumat. Masya Allah, memang UKMI ini memang sangat tersistem itu. Dari awal sampai akhir, pengkaderan dan semua tersistem sangat luar biasa. Baik teman-teman, tadi sudah dijelaskan. Baik, mungkin kita nggak bisa lama-lama karena memang posisinya kita buat part-part aja nanti Ketua. Ada bagian-bagian lagi nanti yang lainnya untuk selanjutnya lebih mendalam lagi tentang UKMI ini. Tapi kurang lebih pertanyaan-pertanyaan ini sudah mewakili kepo dari teman-teman semuanya. Insyaallah mudah-mudahan terjawab. Mudah-mudahan terjawab, teman-teman menjadi tertarik. Yang tadinya
berprasangka buruk. Nah, setelah mendengarkan penjelasan bisa berprasangka baik. Tabayun dulu. Nah, itu arahan dari ketua UPMI kita, yaitu Abang Da Teddy Panggabean, atau Panggabean gitu ya. Nah, baik, terima kasih kembali ketua. Maaf mungkin kalau ada yang salah-salah kata. Saya juga. Nah, mungkin podcast kita pada kali ini cukup sampai di sini teman-teman semuanya. Kita akan kepoin lagi karena UKM dan UKK yang ada di Unilak masih ada 12 lagi. Nah, luar biasa. Unilak. Ini luar biasa. Yang organisasi Islamnya masih ada 2 lagi, IPMA dan LPM. Jadi kita tanya, IPMA ini UKM atau gimana gitu? LPMI juga bagaimana statusnya? Nanti akan kita tanyakan langsung seperti ketua tadi bilang tabayun. Nah, kita bawa ke sini langsung nanti. Akan kita undang teman-teman dari IPMA dan LPMI, dan juga nantinya teman-teman UKM UKK kanan masih ada lagi kayak seperti bola kaki, futsal, Unilak Archery, resimen mahasiswa, masih banyak lagi yang akan kita undang. Baik teman-teman, saya sudahi. Apabila ada salah saya mohon maaf, dan juga apabila ada penyampaian dari ketua UPMI ada yang salah mohon dimaafkan juga. Lebih dan kurang mohon maaf lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.